Halo, jumpa lagi dengan Toko Obat Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang dehidrasi. Nah, sebelum kita membahas dehidrasi, kita membahas dulu fungsi air di dalam tubuh kita, yang jumlahnya minimal 60% dari berat badan kita itu terdiri dari air. Nah, air itu berfungsi untuk membantu sistem pencernaan, kemudian mengeluarkan kotoran dan racun dari dalam tubuh. Ya, lewat urin, lewat keringat kita, ya. Kemudian sebagai pelumas dan bantalan untuk persendian, melembabkan jaringan pada telinga, tenggorokan, dan hidung, dan sebagai media transportasi nutrisi untuk sel-sel tubuh, dan untuk menjaga kulit supaya tetap sehat, lembab, kenyal, elastis. Nah, dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan. Jadi yang masuk dengan yang keluar tidak seimbang. Yang masuk misalnya hanya 1 liter, yang keluar 1,5 liter. Jadi kita defisit 0,5 liter. Nah, kalau ini berlanjut, nanti lama-lama terjadi kekurangan cairan menjadi dehidrasi. Akibatnya keseimbangan zat gula dan garam menjadi terganggu. Akibatnya tubuh tidak dapat berfungsi secara normal. Karena kita tahu fungsi elektrolit itu luar biasa penting dalam tubuh kita. Gula juga penting untuk kerja otak kita. Nah, kandungan air di dalam tubuh itu harusnya minimal 60% dari total berat badan kita. Nah, dehidrasi yang parah itu dapat menyebabkan terjadinya hipovolemia. Jadi, darah dan cairan itu bisa menurun secara drastis. Nah, ada beberapa gejala dehidrasi. Pada umumnya rasa haus dan urin berwarna kuning gelap, ya, bukan kuning jernih tetapi kuningnya kuning tua. Kemudian itu sebetulnya adalah cara tubuh memberikan sinyal, ya, bahwa tubuh kita ini harus nambah cairan, ya, dan mengurangi pembuangan cairan dari dalam tubuh. Nah, gejala dehidrasi pun tergantung pada seberapa banyak tubuh Anda kehilangan cairan. Jadi ada 2 tingkatan, ya, 3 tingkatan sebetulnya, ya, ringan, sedang, dan berat. Nah, dehidrasi ringan dan sedang itu gejalanya muncul rasa haus, ya, warna urin menjadi lebih pekat atau kuning gelap, kuning tua. Jumlah dan frekuensi buang air kecilnya menurun. Berbeda tentunya kalau Anda minum air putihnya banyak, kencingnya jadi sering kan, dan kencingnya pun jernih, ya, kuningnya kuning muda sekali, cenderung jernih, bagus itu. Nah, dehidrasi ringan dan sedang itu akan menimbulkan efek mulut terasa kering, lengket, kemudian mudah ngantuk, cepat capek, ya, kemudian sakit kepala, sembelit, pusing. Sementara pada dehidrasi berat, ya, itu memunculkan gejala yang berbeda, ya. Jadi mudah marah, ya, kemudian tampak seperti orang bingung, ya, seperti depresi begitu. Kemudian air mata tidak keluar, mulut terasa kering, ya, denyut jantung juga cepat, namun lemah, ya. Jadi denyutnya di atas rata-rata, tapi jenutnya itu lemah, ya. Pompanya jantung lemah, bukan kuat. Kemudian sesak nafas, demam, kulit menjadi tidak elastis, jadi butuh waktu lama untuk kembali ke asal sesudah dicubit atau ditekan. Nah, gejala yang lain, tekanan darahnya menurun. Kemudian bisa terjadi tidak buang air kecil selama 8 jam. Ya, karena mekanisme tubuh kan menghemat cairan supaya yang keluar itu tidak banyak. Nah, kemudian terasa sangat pusing atau mengantuk, kejang-kejang, mata tampak cekung, bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran. Nah, gejala dehidrasi pada anak, saat menangis anak tidak mengeluarkan air mata. Ya, matanya juga terlihat cekung ke dalam, ya, kemudian terlihat menyusutnya ubun-ubun, ya, karena kalau masih bayi biasanya batok tulang tengkoraknya belum menutup secara sempurna, ya. Kemudian popok juga tetap kering selama beberapa jam karena buang air kecilnya atau kencingnya juga sedikit sekali. Kulit terasa dingin dan kering.
Kemudian mudah marah, lesu, mulut kering, lengket, kelelahan dan pusing, tangannya akan terasa dingin, ya, serta nampak ruam-ruam kecil atau blotchy looking, ya, tanpa rasa gatal atau tanpa rasa nyeri. Jadi hanya ruam biasa. Nah, penyebab dehidrasi yang pasti adalah kekurangan asupan cairan dalam tubuh, ya, atau tubuh lebih banyak kehilangan cairan daripada asupannya. Jadi contohnya sekali lagi, yang dibuang 1,5 liter, yang dimasukkan hanya 1 liter. Jadi kita defisit 0,5 liter. Nah, cairan yang ada di dalam tubuh bisa terbuang melalui urin, muntah, diare, keringat, dan air mata. Nah, selain itu cuaca, olahraga, dan makanan juga akan sangat mempengaruhi tingkat keparahan dehidrasi. Nah, kelompok usia yang rentan dehidrasi, bayi dan anak-anak. Karena kadang-kadang anak-anak itu kan suka kelupaan minum, ya, kalau sudah asik main, ya, lupa minum. Orang tua juga sama, ya. Sering kali kita ketemu dengan orang tua yang suruh minum itu susah, ya, males gitu, ya. Kenapa? Karena mereka ngeluhnya nanti bolak-balik ke belakang, bolak-balik kencing, jadi minumnya dikurangi. Nah, itu bahaya sekali. Atlet, ya, jelas karena mereka olahragawan, olahraganya cukup ekstrim, ya. Kalau tidak banyak minum pasti terjadi dehidrasi. Kemudian orang yang berolahraga di tempat yang panas dan lembab, ya. Dan yang terakhir, orang yang tinggal dan bekerja berolahraga di dataran tinggi. Karena hawanya dingin, udaranya sejuk, tidak terasa haus. Akhirnya minumnya jadi berkurang sekali. Sementara kita tahu kalau udara dingin biasanya kita cenderung kencingnya lebih sering, ya. Nah, ada kelompok lain, mereka yang mengalami diare atau muntah-muntah, ya, muntah ber, ya, kemudian mengalami keluarnya keringat secara berlebihan, kemudian menderita penyakit kronis, ya, jadi penyakit yang menahun yang jangka panjang. Dan yang terakhir adalah orang yang kecanduan alkohol. Nah, komplikasi dehidrasi itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, menyebabkan batu ginjal, ya, batu yang ada di kandung kemih, bahkan bisa menjadi gagal ginjal akut, ya, sesaat, bukan yang kronis yang bertahun-tahun. Nah, bisa juga menyebabkan cedera akibat suhu tinggi atau heat injury. Kalau yang ringan, ya, berupa kram. Kemudian yang berat bisa berupa kelelahan atau heat stroke. Nah, komplikasi yang lain bisa menyebabkan kejang. Kejang artinya tubuh kekurangan natrium dan kalium, Na dan K. Shock hipovolemik, ya, ini yang paling serius dan berbahaya, di mana kekurangan cairan dapat menyebabkan volume darah berkurang. Nah, kalau volume darah berkurang, akibatnya tekanan darah dan kadar oksigen menjadi menurun. Nah, yang dikhawatirkan sel-sel tubuh kita, sel otak kita tidak tercukupi asupan oksigennya, fatal sekali itu akibatnya, ya. Nah, pencegahan dehidrasi, minum banyak air, banyak cairan, dan mengkonsumsi makanan yang kadar airnya tinggi seperti buah-buahan dan sayuran. Selada, bayam, wortel, semangka, stroberi, apel, anggur, jeruk, pir, nanas. Minum air 2-3 liter setiap hari. Ya, ada buku referensi yang mengatakan 30 ml per kilogram berat badan. Ya, jadi kalau Anda yang berat badannya 70 kilo, ya minumlah 2,1 liter minimal setiap harinya. Nah, tentunya juga perlu diperhatikan, ya, untuk orang-orang yang punya masalah dengan jantung dan yang gagal ginjal kronis, itu asupan airnya juga tidak boleh terlalu banyak. Nah, cara pencegahan yang lain, jika Anda merasa berkeringat berlebihan karena cuaca panas atau sedang berolahraga, pastikan Anda minum lebih banyak lagi dan tambahkan oralit atau ion, ya, untuk menjaga keseimbangan ion di dalam tubuh kita. Nah, waspada juga jika sedang diare, muntah, dan demam. Ya, konsumsi oralit untuk tetap menjaga supaya tidak terjadi dehidrasi. Solusinya secara herbal apa yang kita bisa lakukan? Yang pasti minum banyak, ya. Nah, suplementasi zinc dan kalsium itu membantu untuk tidak memperparah terjadinya dehidrasi,
untuk membantu recovery supaya tubuh itu lebih cepat pulih dari dehidrasinya. Baik, ingat, harta yang paling utama adalah kesehatan. The first wealth is health. Untuk Anda yang mau konsultasi, boleh call, boleh chat di call center kami 0817 5474 671. Sampai jumpa di video yang lainnya.